Baik, terima kasih pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, masih setia dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Masih tentang tema pada hari ini, takdir dan ketentuan Allah. Baik Ustadz, kita lanjut pembicaraan kita yang tadi sedikit terpotong. Kita sedang membahas soal jodoh dan pekerjaan. Nah, kalau tadi kan saya nanyain, sekarang saya pengen nanya tentang ikhtiarnya, tentang apa, ingin cara mendapatkan jodoh gitu kan. Kalau misalkan caranya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala biar jodohnya mungkin nggak salah atau mungkin nggak gagal dalam soal hubungan jodoh. Gimana Ustaz? Iya, paling tidak ketika kita berikhtiar mencari jodoh itu, tuntunannya adalah tuntunan Islam. Ya. Rasul mengajarkan, tunkahul mar'ah, nikahi perempuan, nikahi laki-laki karena 4 syarat. Pertama adalah lijamaliha. Kita ingin yang cakep lah. Ya. Nggak ada yang ingin yang jelek, tapi ada pasti. juga sih yang jelek. Tapi yang pertama yang cakep, bolehkah kita menikahi seseorang, berikhtiar, mencari jodoh, cari yang cakep, Ya. yang tampan. Karena tampan itu bisa penyemangat. Cakep pun, cantik pun bisa penyemangat. Kata Bang Haji Oma Irama begitu. Ya. Cantik pun perlu, tampan pun perlu. Untuk gairah cinta, akhlak mulia di atas segalanya. Gitu kan? Ya, lagu Cantik. lama, cantik. Yang kedua karena faktor kekayaan. Saya pingin yang sudah bekerja. Buat perempuan lah ya. Iya, termasuk. Karena laki-laki tulang punggung. Yang ketiga karena keturunan. Yang keempat adalah karena agama. Maka kata Nabi, kalaupun karena keturunan bagus, agamanya tidak ada, jangan. Karena ini jangan. Ini adalah cara ikhtiar kita di dalam Islam. Ta'aruf, ketemu. Setelah kita bertemu kemudian berusaha. Inilah sifat manusia. Baik jodoh maupun di dalam pekerjaan. Karena jodoh, pekerjaan, sakit. Ini termasuk takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu takdir yang bisa dirubah. Jadi takdir itu ada 2. Jangan mentang-mentang takdir. Saya mah takdir memang dari sananya juga keturunan kismin. Saya orang miskin, nggak mungkin saya kaya. Waktunya kaya juga dikayakan sama Allah. Saya nggak berusaha. Itu salah. Maka kita diperintahkan caranya tawakal. Tawakal itu adalah berusaha, bekerja, menjemput takdir. Kita berdoa, ya Allah berilah rezeki saya yang banyak ya Allah. Itu kan doa. Tapi jemput dengan berusaha. Usaha dan doa sudah dilaksanakan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jodoh, kemudian bekerja, kemudian penyembuhan. Harus kita berusaha sendiri. Walaupun itu memang takdir, tapi masuknya ke dalam takdir mu'allaq. Takdir yang bisa dirubah. Siapa yang merubah? Otomatis yang merubah itu pasti Allah. Ujung-ujungnya Allah. Baikkah yang kita dapatkan? Tidak baikkah yang kita dapatkan? Tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini sudah takdir dari Allah. Begitu saja. Ketika kita sudah berusaha, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan kita. Ini takdir dari Allah. Tapi Allah itu tidak akan merubah kemiskinan kita, kebodohan kita, jodoh kita, sakit kita. Allah tidak akan merubah. Dan ini dituangkan di dalam Al-Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaanmu, sakitmu. Mentang-mentang takdir, biar saja waktunya Allah sembuhkan. Penyakit saya sembuh, berapa banyak orang-orang yang ke rumah sakit, toh dia malah mati. Jangan berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah nasibmu kecuali engkau yang akan merubahnya. Jadi Allah akan merubah sejauh kita mau. Saya tidak bekerja, saya nganggur. Saya harus merubah diri saya. Berapa banyak orang-orang yang miskin itu, orang-orang yang kehidupannya miskin, kemudian dia malah menjadi miliarder, orang nomor 1 katakanlah. Bagaimana seorang Ronaldo, CR7. Ya, main bola. Kita lihat kehidupannya, ditempa dengan kesusahan. Ya, tapi CR7 itu pernah curhat kepada Khabib Nurmagomedov. Kalau saya bisa menjadi orang hebat,
karena saya ditempa oleh susah. Kata Sunda, perih akan menjadi perah. Tidak ada orang yang berhasil tanpa susah dulu. Yang dikhawatirkan oleh CR7 itu adalah kalau putra saya itu semuanya bergelimangan keadaan ada. Saya khawatir kalau putra saya tidak seperti saya. Jadi yang namanya takdir itu ada dua. Yang kita bahas sekarang jodoh, segala penyakit, segala pekerjaan, harta. Ini namanya mu'alaq. Bisa dirubah dengan diri kita asalkan kita mau merubahnya. Jadi apabila kita datang kepada Allah sambil berjalan, Allah akan datang kepada kita sambil berlari seperti itu. Jadi innallaha inda dzanni abdi bi, Allah itu bagaimana perasaan kita. Kalau kita biasa-biasa, Allah juga nggak bakal membantu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi jelas ada takdir yang bisa dirubah oleh kita. Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq. Berarti kalau takdir yang satu lagi selain mu'alaq, takdir yang nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah pada ketentuannya yang dikatakan tadi di dalam Al-Quran. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Jadi Allah sudah catatkan si A umurnya sampai B. Si A umurnya sampai 50 tahun. Saking aja Allah kagak tak kasih buku itu. Kalau kasih buku itu kita lihat, aduh umur saya sampai segini tinggal beberapa hari lagi. Di kitab Lauhil Mahfuz sudah ada rezeki atau apa semuanya sudah ada. Di catatan itu. Itu namanya takdir mugharram. Baik, berarti takdir ada dua, takdir mu'alaq sama takdir mugharram. Iya. Nah, kalau misalkan takdir yang bisa diubah, berarti kita juga sebenarnya nggak cuma ikhtiar aja. Berarti kalau misalkan kita doa doang nih, berarti kita nggak ada usaha, Allah juga gitu-gitu aja kan ngasih Ustaz. Kalau misalkan soal jodoh, usahanya ta'aruf, bukan pacaran kan? Bukan. Pacaran itu dilarang. Wala taqrabuz zina. Itu mendekatkan kepada Tapi banyak salah mengartikan tuh. Nah, kalau misalkan sakit, ikhtiara, doa tapi sambil minum obat. Betul sekali. Ada Baik, ikhtiar dan doa. Ustaz, kita harus jeda dulu, nampaknya ada yang mau lewat. Baik pemirsa BRTV dimanapun Anda berada, kita lanjut pembahasan Lentera Islam kali ini tetap dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.